Selamat siang Bapak Ibu. Siap. Luar biasa. Tetap semangat. Salam bahagia. Salam bahagia untuk kita semua ya Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Baik. Sudah selesai mengajar tentunya ini ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu sudah hadir dalam kegiatan berbagi saya. Jadi saya menerapkan 7 jurus BK hebat yang sebelumnya saya terapkan kepada anak-anak di kelas, dan saat ini waktunya saya membagikan pengalaman saya menerapkan jurus BK hebat, 7 jurus BK hebat itu. Salah satu diantaranya adalah jurus yang pertama. Tapi saya ingin bercerita terlebih dahulu Bapak Ibu, jurus-jurus ini saya dapatkan, saya pelajari pada saat saya mengikuti kegiatan pelatihan dari BGTK sebagai calon fasilitator daerah atau Capasda. Seperti itu Bapak Ibu, saya mengimplementasikan jurus yang pertama, yaitu jurus kenali potensi dengan alur ARKA Bapak Ibu. Apa itu ARKA? Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut seperti itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, seperti yang saya ceritakan tadi, di Padepokan atau kegiatan pelatihan yang saya ikuti, saya mempelajari 7 jurus, diantaranya ada yang pertama, jurus pertama itu adalah kenali potensi, yaitu membantu peserta didik untuk menggali atau mengenali potensi yang mereka miliki, berupa bakat, minat, intelijensi, kecerdasan majemuk, dan gaya belajar, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian di jurus kedua kami dilatih untuk bagaimana kami bisa memfasilitasi peserta didik supaya mereka bisa mengelola emosi, itu jurus yang kedua. Kemudian ada jurus ketiga, yaitu menumbuhkan resiliensi atau daya lenting, daya tahan ketika siswa mengalami kegagalan, itu yang jurus ketiga. Kemudian jurus keempat, kami mempelajari di sana jurus tentang jaga konsistensi. Jadi menumbuhkan kebiasaan berkesadaran siswa, membantu supaya siswa memiliki kebiasaan yang berkesadaran, seperti itu. Selanjutnya jurus kelima, yaitu menjalin koneksi. Bagaimana siswa mampu melakukan komunikasi secara empatik, baik sesama dengan siswa maupun dengan Bapak Ibu guru di sekolah, sehingga bisa membuat hubungan sosial mereka semakin bagus, seperti itu. Kemudian jurus yang keenam, bangun kolaborasi. Nah, ini yang warna oranye ya Bapak Ibu. Ini dikhususkan untuk kita sebagai pendidik dan tenaga kependidikan, yang dimana kami dilatih, dibekali kompetensi, kemampuan untuk menjalin kolaborasi, kerjasama dengan multi pihak. Tidak hanya dengan rekan kerja, guru, tapi juga dengan orang tua juga, seperti itu. Nah, jurus yang terakhir, jurus ketujuh, ada menata situasi, di mana bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menggembirakan bagi semua peserta didik, seperti itu. Nah, ini ketujuh jurus yang kami pelajari selama mengikuti pelatihan di SMK Negeri 2 Singaraja dari tanggal 21 sampai dengan 24 September bulan kemarin, seperti itu Bapak Ibu. Nah, dari 7 jurus ini saya memilih ada 2 jurus yang saya terapkan kepada anak-anak. Ya, yang pertama kenali potensi, dan yang kedua adalah tumbuhkan resiliensi. Untuk lebih lanjut, apa yang melatar belakangi, saya akan ceritakan lebih lanjut apa kegiatan saya yang saya lakukan bersama anak-anak di kelas, seperti itu ya. Bapak Ibu sudah siap untuk lanjut? Siap. Baik Bapak Ibu, saya akan menceritakan lebih lanjut yang melatar belakangi kegiatan atau menerapkan jurus yang pertama ini. Saya berpikir bahwa kita selaku pendidik kan kadang-kadang dan perlu juga di awal pembelajaran, di awal tahun ajaran kita harus mengenali potensi apa yang dimiliki oleh peserta didik kita.
Karena itu sebagai penentu juga keberhasilan kita dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Kan seperti itu Bapak Ibu ya? Apakah pernah Bapak Ibu istilahnya atau melakukan asesmen terkait potensi peserta didik yang Bapak Ibu ampu? Pernahkah Bapak Ibu melakukan asesmen terkait dengan potensi siswa? Belum ya? Pernah. Apa itu misalnya Bu Jero? Potensi siswa menanyakan tentang tugas yang dikerjakan pada saat pembelajaran minggu lalu yang telah diberikan. Potensi Apakah sudah selesai? Asesmen awal yang diberikan pada saat pembelajaran sih asesmen diagnostik non kognitif gitu, apa nih Bu? tentang emosi siswa, tentang emosi. paling menanyakan kabar bagaimana Kemampuan, potensi lain, kemampuan misalnya seperti kecerdasan, intelijensinya, apakah Bu Jero punya instrumen khusus untuk mengukur atau untuk mengetahui potensi intelijensi siswa, kecerdasan yang lain misalnya bakat, minat punya Bu Jero? Kalau tentang minat, asesmennya itu belum sih, belum secara ya, oke. Cuma itu dah asesmen berarti kemampuan ya, kemampuan yang mungkin sebelumnya pembelajaran yang sudah Ibu Jero lakukan, kemudian merefleksi lagi apa saja yang sudah mereka serap dari pembelajaran yang Bu Jero laksanakan, seperti itu ya. Mungkin itu potensi akademik ya, kemampuan untuk menyerap ya, itu yang Bu Jero lakukan di kelas ketika pembelajaran. Baik Bapak Ibu, kalau di sini kita sesungguhnya dipermudah Bapak Ibu dengan adanya aplikasi beberapa aplikasi yang bisa mengungkap kecerdasan peserta didik kita. Di antaranya yang saya lakukan di kelas itu adalah gaya belajar Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah merasakan siswa itu masing-masing kan memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Kadang di awal inilah yang kita perlukan mengetahui bagaimana gaya belajar mereka. Kita juga bisa menentukan cara kita dalam menyampaikan pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan. Kan seperti itu ya, mungkin gaya belajar. Nanti kita lebih lanjut kita bahas ya Bapak Ibu. Saya lanjut ke latar belakangnya, karena kita tahu bahwa tidak hanya di siswa saja, mereka banyak tidak mengenal potensi mereka. Kita juga sebagai pendidik juga sangat perlu mengenal potensi yang mereka miliki, sehingga bisa memberikan pelayanan sesuai dengan potensi mereka. Kan seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian masih ada juga siswa yang mudah menyerah, kurang percaya diri, padahal mereka punya potensi. Ketika ada salah satu misalnya anak yang tidak berbakat di bidang matematika, kemudian dalam pembelajaran matematika mereka tidak bisa menjawab. Di situ mereka merasa, saya tidak pintar, saya tidak cerdas. Padahal mungkin mereka punya potensi di bidang-bidang lain, kan seperti itu ya. Nah ini salah satunya yang melatar belakangi. Kadang siswa kurang percaya diri Bapak Ibu ketika mengikuti pembelajaran. Seperti itu. Padahal mereka punya potensi. Ini yang belum kita kenalkan, seperti itu. Selanjutnya, kegiatan ini juga diperlukan upaya untuk membantu siswa menemukan kekuatan dalam dirinya. Dengan ketidakpahaman, ketidaktahuan mereka tentang potensi diri, kadang-kadang kan mereka merasa lemah saja. Ya Pak enggak? Saya enggak ini gitu kan, enggak mampu, saya enggak bisa gitu. Tapi dengan harapan ketika kita ajak menggali potensi yang mereka miliki, mereka tahu kekuatan dan kelemahannya mereka di mana, seperti itu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Baik, solusi yang saya tawarkan dalam kegiatan ini ya tentu saja seperti yang saya ceritakan tadi adalah menerapkan jurus yang pertama, yaitu mengenali potensi dengan alur ARKA. Itu ya. Apa saja itu ARKA? Oke, ketujuan terlebih dahulu. Ya tentu saja kegiatan yang saya laksanakan di kelas ini adalah bertujuan untuk membantu siswa mengenali potensi, minat, dan bakatnya. Kemudian dengan mengetahui potensi, minat, bakat, mereka bisa menumbuhkan rasa percaya diri dan semangat untuk berkembang, belajar, seperti itu.
Di samping itu supaya terbangun dasar resiliensi atau grow mindset, ya, pola pikir bertumbuh, di mana ketika mengalami sebuah kejadian kegagalan dan sebagainya, mereka tidak merasa atau memiliki pola pikir yang fix mindset. Oh, saya istilahnya memang segini kemampuan saya. Dari segi genetis memang orang tua saya tidak ada yang terlalu pintar. Biar tidak terpaku di sana mereka. Seperti itu. Supaya pemikiran mereka itu bertumbuh bahwa kemampuan mereka bisa dilatih. Itu yang ingin kita tanamkan ke siswa, seperti itu. Itu tujuan yang menjadi tujuan penerapan dari jurus yang pertama ini. Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Alur ARKA yang saya maksud tadi itu adalah yang pertama ada aktivitas. Aktivitasnya saya akan jabarkan lagi sebentar. Kemudian refleksi. Setelah beraktivitas, anak-anak kalau menggali potensi itu dengan mengerjakan sebuah aplikasi, kemudian diketahui potensi yang mereka miliki, kita ajak untuk merefleksikan apakah hasil itu sesuai dengan yang mereka rasakan. Kita refleksikan. Kemudian di kegiatan kita ajak mereka di konsep kita ajak mereka untuk membahas tentang teoritis dari apa itu potensi, kecerdasan, bakat, minat, itu yang kita bahas. Kemudian aplikasi kita ajak untuk anak-anak menerapkan apa yang mereka dapatkan dari aktivitas, ya, kecerdasan apa yang mereka miliki, dan kita ajak anak-anak untuk lanjut merencanakan ke depannya, baik itu pemilihan ekstra, pemilihan studi lanjut yang mengarah ke karir, bahkan disesuaikan dengan potensi yang mereka miliki, seperti itu. Baik, Bapak Ibu, saya lanjut. Di tahap aktivitas saya tampilkan di depan di mana kegiatan siswa difokuskan untuk memberi pengalaman langsung kepada peserta didik agar mereka mengenali dan memahami potensinya. Yang seperti yang saya sampaikan, anak sedang mengerjakan melalui handphonenya di link yang sudah saya cantumkan di depan. Jadi mereka mengerjakan, kebetulan pada saat saya menerapkan jurus pertama ini hanya satu aplikasi yang bisa digunakan, yaitu tes tentang kemampuan atau gaya belajar, ya. Ya, mereka mengerjakan asesmen melalui tautan aplikasi untuk mengetahui potensi atau kecerdasan. Ini yang belum bisa dilakukan. Yang baru hanya satu di gaya belajar saja, karena terkendala di aplikasi, Bapak Ibu, ya. Itu. Saya lanjut di aktivitas, ini hasil dari mereka mengerjakan tes gaya belajar. Ada yang memiliki gaya belajar visual, kinestetik, auditori, seperti itu. Ya. Ada hasilnya seperti ini. Nah, setelah tahap aktivitas tadi, saya lanjutkan kelompokkan mereka sesuai dengan gaya belajarnya. Setelah mereka tahu bahwa gaya belajarnya adalah kelompok auditori, kinestetik, kemudian visual, kami kelompokkan di kelas. Diajak berdiskusi strategi seperti apa, ya, yang cocok untuk mereka sesuai dengan gaya belajarnya, cara belajar yang efektif nantinya supaya hasil pembelajaran mereka itu bisa menjadi optimal, disesuaikan dengan gaya-gaya belajar. Dan mereka menyatakan bahwa hasil tes yang mereka dapatkan yang sudah saya sajikan tadi itu sangat menggambarkan potensi yang mereka miliki, seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Kita refleksi, ya. Kemudian tahap kegiatan konsep, saya menjelaskan, ya, menjelaskan secara teoritis apa itu potensi, gaya belajar, kecerdasan majemuk kepada mereka, sehingga mereka memahami, oh saya ternyata cenderungnya
potensi atau bakat saya ke bidang ini. Seperti itu. Gaya belajar saya seperti ini, visual, kinestetik, auditori gitu misalnya. Tuh ya. Mereka bisa tahu di konsep, saya jelaskan secara teoritis, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian saya ajak untuk mengaplikasikan dalam konteks ke kehidupan nyata mereka, perencanaan mereka dalam memilih yang paling sederhana dulu, yang paling dekat di sekolah adalah kegiatan misalnya ekstrakurikuler seperti itu. Dikaitkan dengan hasil potensi gaya belajar yang mereka dapatkan seperti itu atau yang mereka miliki seperti itu Bapak Ibu. Nah, dari kegiatan ini apa yang bisa dicapai gitu ya Bapak Ibu? Di antaranya ini Bapak Ibu, hasil yang dicapai. Ternyata mereka sangat terbantu ya Bapak Ibu. Mereka bisa mengenal potensi dirinya, terutama yang satu gaya belajarnya. Mereka bisa mengenal gaya belajar mereka yang sebelumnya mungkin belum pernah mereka lakukan tes seperti itu. Mereka juga bisa menyesuaikan diri jadinya untuk dalam konteks belajar. Kalau misalnya auditori, misalnya mungkin dengan mendengarkan penjelasan mereka akan lebih efektif. Beda dengan mereka yang visual, mungkin mereka akan lebih mudah memahami dengan cara melihat petunjuk atau melihat ini secara langsung ya. Kinestetik dengan mempraktikkan secara langsung seperti itu. Oke. Selanjutnya rasa percaya diri mereka juga semakin meningkat. Mereka merasa berdaya, oh saya ternyata memiliki potensi sesungguhnya gitu. Kalau sebelumnya merasa minder ketika tidak bisa menjawab, merasa tidak mampu seperti itu. Tapi di sini mereka terbantu dan rasa percaya diri mereka meningkat dan motivasi belajarnya pun lebih bagus seperti itu. Dan kita sebagai pendidik juga bisa memahami karakter, kelebihan dan potensi siswa, ya, kekurangannya juga sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Dengan harapan suasana kelas menjadi lebih positif dan kondusif, saling mendukung juga, tidak saling menjatuhkan. Misalnya dengan gaya belajar yang berbeda kan cara ininya berbeda juga, cara pendekatan pembelajaran juga berbeda-beda. Mungkin dengan hasil ini juga Bapak Ibu guru selaku pendidik di sekolah kita bisa menjadi pertimbangan menyesuaikan dengan gaya belajar mereka. Bapak Ibu guru bisa kelompokkan mereka sesuai gaya belajar mereka, sehingga akan lebih efektif penjelasannya, akan lebih mudah dipahami, daya serapnya pun akan lebih maksimal, kan seperti itu Bapak Ibu? Baik, dampak dan tindak lanjutnya dengan harapan ini siswa bisa lebih bersemangat untuk bertumbuh seperti itu Bapak Ibu, dengan potensi yang mereka miliki, rasa minder tidak lagi muncul di diri mereka ya, itu. Nah, ini tindak lanjutnya saya melanjutkan ke penerapan jurus ketiga dan membuat portofolio hasil dari potensi siswa, kemudian mengintegrasikan pengenalan potensi ini ke dalam proses kegiatan pembelajaran atau kegiatan bimbingan di kelas secara klasikal. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kesimpulan yang bisa diambil dari kegiatan yang saya lakukan di kelas yaitu memberikan arah yang jelas. Kalau yang sebelumnya mungkin siswa belum memahami tentang potensinya, supaya mereka mengetahui potensi dan membantu memiliki arah yang jelas. Harus kemana saya gitu. Terlebih nanti kalau misalnya saya bisa lanjutkan dengan tes yang lain, tes kecerdasan majemuk seperti itu, dengan harapan siswa tahu arah karirnya juga, mereka cocoknya di bidang apa seperti itu. Kemudian bisa meningkatkan kepercayaan diri mereka dan mendukung pengembangan diri. Seperti itu Bapak Ibu. Nah,
sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa mungkin Bapak Ibu juga sepaham dengan apa yang sudah saya tampilkan di depan, bahwa setiap anak itu adalah bintang. Tugas kita sebagai pendidik membantu mereka untuk bersinar. Jadi semua anak itu adalah memiliki potensi yang luar biasa sesungguhnya, dan tergantung kita sebagai pendidik sekarang memberikan perlakuan kepada mereka, bagaimana mereka bisa mengoptimalkan potensi yang mereka miliki, seperti itu Bapak Ibu. Ya, mungkin dari penyampaian praktik yang saya lakukan menerapkan satu jurus, yaitu kenali potensi. Di antara Bapak Ibu ada hal yang mungkin yang perlu kita diskusikan, Bapak Ibu tanyakan, saya persilahkan kepada Bapak Ibu. Oke? Adakah Bapak Ibu yang perlu kita diskusikan? Baik, Bapak Ibu gimana? Cukup? Oke, dari Pak Windu, silakan Pak Windu. Terima kasih. Tadi kan disampaikan beberapa jurus. Ya. Kenapa hanya memilih 2 di antara semua itu? Nah, urgensinya seperti yang saya sampaikan tadi di latar belakang, Pak Ibu ya, bahwa yang pertama yang ingin kita sebagai pendidik supaya bisa memberikan perlakuan yang tepat kepada siswa, tentu saja kita harus mengenali potensinya terlebih dahulu. Tanpa mengenali potensi seperti tadi gaya belajarnya, nanti perlakuan kita akan mungkin tidak akan tepat seperti itu. Ya Bapak Ibu, misalnya yang gaya belajarnya kinestetik, kita hanya teoritis, kita secara verbal menjelaskan seperti ini, mungkin tidak begitu efektif, ya. Nah, maka dari itu perlu kita menyesuaikan dengan gaya belajar. Nah, potensi ini perlu kita kenali terlebih dahulu supaya apa yang kita berikan nanti sesuai dengan potensi yang mereka miliki, gaya belajarnya terutama seperti itu misalnya. Itu yang melatar belakangi kenapa saya memilih 2 jurus. Memang juga salah satunya begini Pak Windu, dalam kegiatan on the job learning, saya karena keterbatasan waktu, saya diberikan kesempatan untuk memilih cuma 2 jurus. Yang mana kira-kira menurut saya, pengamatan saya di sekolah, yang paling urgent dilakukan terhadap pada siswa, itu yang saya pilih seperti itu. Karena memang yang pertama siswa belum mengenali potensi mereka, seperti itu. Itu Pak Windu ya. Bisa dipahami Pak Windu? Bisa. Ya, terima kasih. Ada yang lain dari Bapak Ibu yang lain mungkin? Bagaimana? Cukup? Oke, dari Pak Mas Yudi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Tadi Pak Yudi sudah memaparkan banyak teori lah istilahnya ya, penerapannya. Tadi kalau nggak salah di sana ada 7 jurus. 7 jurus. Penerapan. Ya. Pilih 2. Yang menjadi pertanyaan mungkin bagi saya pribadi ya. Dari kedua jurus yang dijelaskan yang dipilih, modelnya itu kalau nggak salah hampir seperti teks diagnostik asesmen kognitif ya, apa non kognitif? Non kognitif. Ya. Kalau misalnya saya menggunakan nih selaku guru ya, ya di luar dari bimbingan konseling, apakah bisa Pak saya menggunakan itu, tapi saya tidak menggunakan tes asesmen kognitif yang lainnya atau non kognitif lainnya, tapi saya lebih memfokuskan pada ini. Misalnya saya di kelas menemukan siswa dalam proses pembelajaran, kan sebelum mulai pembelajaran kan saya harus melakukan tes diagnostik terlebih dahulu. Ketika saya sudah menemukan permasalahan, saya kan pasti akan mengolah hasilnya itu kan. Nah, apakah sama kemungkinan kalau misalnya saya menggunakan ini, modelnya apakah sama dengan tes diagnostik atau non kognitif lainnya? Selaku guru mapel misalnya. Selaku guru mapel. Ya. Kalau yang saya paparkan tadi terkait dengan gaya belajar, itu nampaknya di semua mata pelajaran pun umum sifatnya, bisa diterapkan untuk mengenali gaya belajar peserta didik, kan seperti itu. Nah, untuk non kognitif yang lain, kalau ada tujuan tertentu yang secara mengkhusus, ya selama itu relevan, ada lagi tes kecerdasan majemuk. Ada bisa mengungkap
kecerdasan verbal, intrapersonal, seperti itu. Kalau ada kaitannya dengan yang hendak Pak Yudi inginkan, yang Pak Yudi harapkan, itu sangat bisa sekali untuk diterapkan walaupun bukan basicnya sebagai guru BK seperti itu. Karena informasi ini secara umum guru itu memerlukan semuanya supaya kita memahami kondisi peserta didik seperti apa, potensinya di mana, seperti itu. Jadi sesuai perlakuan yang kita berikan. Bisa, sangat bisa Pak Yudi. Sesuai dengan kebutuhan Pak Yudi. Kalau misalnya kebutuhan Pak Yudi bisa diakomodir dengan aplikasi tes ini, sangat bisa sekali Pak Yudi bisa menerapkan ke siswanya. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu, ada lagi mungkin yang perlu kita diskusikan? Cukup ya Bapak Ibu ya? Baik, demikian praktik baik yang saya lakukan terkait dengan penerapan jurus 1, kenali potensi. Saya cukupkan. Apabila ada hal-hal yang sekiranya kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Masih tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Saya akan lanjut bercerita tentang praktik penerapan jurus yang ketiga yang saya terapkan kepada anak-anak kelas 9B, ya, yaitu tentang tumbuhkan resiliensi Bapak Ibu. Nah, kenapa saya selaku guru BK menerapkan jurus ketiga ini? Karena saya mengamati ya anak-anak saat ini menghadapi berbagai tantangan ya Bapak Ibu ya. Tantangannya bermacam-macam dan sangat kompleks ya, yang mengharuskan mereka mengalami tekanan, berbagai tekanan ya Bapak Ibu ya, baik itu dari lingkungan modern ya, akademis, sosial, dan ini menimbulkan ketidakpastian di mereka. Kadang mereka yang tidak mampu mengelola ini dengan baik, kadang mereka mengalami keputusasaan, bahkan sampai di media sosial atau di media massa kita lihat ada yang bahkan sampai mengakhiri hidup seperti itu ya. Ini yang kita tidak harapkan Bapak Ibu. Itu yang mendasari, kemudian banyak siswa yang mudah menyerah, takut gagal, seperti itu yang kita lihat saat ini kan Bapak Ibu ya. Kemudian nah ini perlu kita sebagai pendidik mendampingi mereka untuk menumbuhkan resiliensinya, daya lentingnya, daya tahannya mereka ketika mengalami kegagalan. Dengan cara menumbuhkan pola pikir bertumbuh ya, grow mindset-nya. Seperti itu. Yang dipercaya bahwa penerapan jurus ketiga ini dapat membantu siswa memahami kegagalan adalah bagian dari proses ya Bapak Ibu menuju keberhasilan. Ketika mereka berhenti di situ, maka itulah kegagalan yang sesungguhnya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Baik, adapun tujuannya adalah menumbuhkan sikap pantang menyerah dan mampu bangkit ketika mengalami kegagalan, seperti itu. Kemudian mengubah pola pikir, fixed mindset. Bapak Ibu mungkin sudah memahami ya apa itu fixed mindset, di mana pola pikir yang menganggap bahwa kemampuan itu tidak bisa dilatih atau hanya diwariskan faktor genetik. Ya kalau orang tua saya bodoh atau ya saya akan tetap seperti itu orang tua saya. Itu pola pikir fixed mindset ya Bapak Ibu ya. Dan yang kita harapkan kita bisa mengubah pola pikir fixed mindset itu ke grow mindset ya Bapak Ibu. Selanjutnya tujuannya adalah untuk membantu siswa memahami bahwa kemampuan dapat berkembang melalui usaha dan latihan. Ya. Meningkatkan kemampuan individu untuk pulih dan beradaptasi secara positif saat menghadapi kesulitan hidup, sehingga mereka dapat terus berfungsi berkembang secara optimal, seperti itu Bapak Ibu. Itu yang menjadi tujuan kegiatan penerapan jurus yang ketiga, yaitu tumbuhkan
resiliensi, gitu ya. Pelaksanaannya juga sama seperti jurus yang pertama. Saya alurnya menggunakan ARKA, yaitu yang pertama adalah aktivitas, refleksi, konsep, dan aplikasi. Nah, pada kegiatan aktivitas, saya selaku guru pembimbing mengajak mereka untuk membangun menara. Ya, Bapak Ibu, aktivitas kita ajak anak-anak membangun menara. Menara itu disimbolkan sebagai diri mereka, ya. Menara dibangun dengan kekuatan, dengan potensi yang mereka miliki, ide-ide kreatif seperti itu supaya menara itu semakin kokoh, ya, dan semakin kuat. Begitu juga itu representasi dari resiliensi mereka. Mampu enggak ketika menara roboh seperti itu ya. Bahannya itu seperti Bapak Ibu simak di gambar. Saya menggunakan media buku untuk membangun menara. Buku kan agak lemes Bapak Ibu ya. Jadi mereka akan kesulitan untuk membangun menara itu. Itu seberapa tangguh mereka mampu untuk membangun menara seperti yang diharapkan atau yang diinginkan. Menara bisa tinggi seperti itu. Bahan-bahannya itu sebagai sumber daya Bapak Ibu ya. Sebenarnya banyak media yang bisa digunakan untuk membangun menara nih. Tapi saya mengajak siswa untuk menggunakan buku seperti itu. Selanjutnya proses membangun juga sebagai perjalanan hidup. Ya. Jadi dalam kehidupan kan kita kadang menghadapi tantangan, kegagalan kan seperti itu. Nah, bagaimana respon mereka terhadap proses yang mereka jalani itu dalam membangun menara itu. Kemudian kita ajak mereka untuk menumbuhkan atau mengubah seperti yang saya ceritakan tadi, pola pikir dari fixed mindset ke grow mindset seperti itu. Mereka bisa menerima tantangan, ya, tidak mudah rapuh secara mental mereka ketika ada tantangan. Justru untuk anak-anak yang memiliki pola pikir yang grow mindset, ketika ada tantangan kan dianggap sebagai peluang. Ya Pak Ndak? Tapi tidak bagi mereka yang memiliki pola pikir yang fixed mindset. Kadang mereka ketika ada tantangan mereka belum melakukan, belum mencoba, mereka sudah kadang merasa tidak bisa dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian kita ajak mereka fokus pada proses, bukan hasilnya. Karena ini merupakan satu latihan bagi mereka, ya. Kalau kita berfokus pada hasil, mungkin mereka pasti akan merasa selalu gagal kalau tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan target mereka seperti itu. Kemudian kita kaitkan juga dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari melalui refleksi, ya, mengaplikasikan pola-pola pikir yang berkaitan dengan pola pikir yang bertumbuh atau grow mindset seperti itu Bapak Ibu. Kita ajak mereka untuk merefleksi dari kegiatan membangun menara itu tadi. Ketika menaranya roboh, apa yang mereka rasakan? Ya. Kemudian ketika roboh itu tentunya mereka akan membangun kembali. Sehingga dalam proses membangun kembali menara itu, apa yang mereka lahirkan, ide-ide kreatif dan lain sebagainya. Di situ anak-anak ketika menaranya roboh pada saat membangun itu tumbuh ide-ide kreatif mereka seperti menggunakan tumbler mereka, ada yang menggunakan lakban. Nah, pola-pola berpikir seperti itu kan pola pikir yang bertumbuh sesungguhnya Bapak Ibu. Mereka berusaha untuk menemukan sebuah solusi dari masalah yang mereka hadapi, seperti itu. Kemudian ketika roboh juga penyebabnya apa? Mungkin posisinya yang tidak bagus, bukunya yang agak lentur gitu. Mereka cari solusi-solusi. Dengan harapan dalam kehidupan sehari-hari mereka juga demikian.
ketika masalah dihadapi, mereka terus berusaha untuk mencari solusi. Apa yang kira-kira bisa dilakukan? Itu tadi. Nah, di konsep saya menjelaskan tentang bagaimana apa itu resiliensi, apa itu grow mindset, apa itu fixed mindset, itu saya sampaikan kepada anak-anak semuanya. Itu bisa Bapak Ibu simak gambar yang saya cantumkan, aktivitas yang saya lakukan di kelas, dan saya kaitkan dengan kehidupan sehari-hari mereka, ya, dengan pembangunan menara itu. Saya kaitkan dengan kehidupan sehari-hari, di mana kehidupan sehari-hari pun mereka tidak akan terlepas dari tantangan, ya, kegagalan. Jangan sampai mereka berhenti di situ saja. Mereka harus menumbuhkan pola pikir bertumbuh atau grow mindset seperti itu. Nah, di konsep saya jelaskan tentang cara bangkit dari kegagalan, pola pikir bertumbuh seperti itu, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Pentingnya dukungan, ya. Dukungan itu tidak hanya dari guru, tapi di mana di lingkungan mereka berada, termasuk orang tua, termasuk rekan-rekannya, seperti itu. Nah, saya sudah jelaskan tadi bahwa dalam aplikasi saya sampaikan, saya kaitkan, hubungkan dengan kehidupan nyata Bapak Ibu, ya, sehingga mereka memiliki, sekali lagi, tentang pola pikir bertumbuh itu tadi Bapak Ibu, membangun kesadaran diri bahwa mereka itu sesungguhnya semua memiliki potensi yang luar biasa, sehingga tidak merasa terhenti ketika menghadapi sebuah kegagalan, ketika sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan mereka, supaya mereka mampu bangkit lagi, daya lenting. Bapak Ibu pernah melihat seperti bola bekel itu kalau dipantulkan, dijatuhkan, diharapkan seperti itu. Ketika jatuh, mereka mampu bangkit lagi, memiliki daya lenting seperti itu. Nah, seperti ini. Saat nilai jelek, apa yang harus dilakukan? Tidak boleh putus asa, harus mencari tahu di mana salahnya dan belajar lebih giat. Konsep seperti itu yang saya lakukan ke anak-anak, ya Bapak Ibu. Dan hasil dari atau dampak dari kegiatan yang saya lakukan bersama anak-anak di kelas dalam layanan klasikal ini, siswa jadinya lebih berani mencoba, tidak takut gagal seperti itu. Mereka merasa bahwa sudah mampu berpikir bahwa kegagalan itu adalah sebuah proses yang mereka harus lalui. Dan bagaimana caranya mereka bisa bangkit dari kegagalan itu. Itu. Meningkatnya kepercayaan diri juga Bapak Ibu, selain mereka dikenalkan dengan potensi, dengan konsep grow mindset ini juga mereka makin merasa percaya diri bahwa gagal itu adalah sebuah hal yang biasa dihadapi oleh seseorang, seperti itu. Selanjutnya, grow mindset mereka juga mulai bertumbuh seperti itu Bapak Ibu. Tidak lagi didominasi oleh pola pikir fixed mindset-nya seperti itu. Ya, fixed mindset-nya berkurang, suasana kelas jadi lebih positif. Baik Bapak Ibu, kesimpulan yang bisa ditarik dari kegiatan ini, Jurus 3 dengan alur ARKA bisa menumbuhkan resiliensi dan grow mindset peserta didik kita. Kemudian siswa juga belajar bahwa kegagalan adalah proses menuju keberhasilan. Seperti itu. Itu yang mereka dapatkan. Kemudian pembelajaran reflektif dan aplikatif membantu membangun karakter siswa yang tangguh seperti itu. Itu harapan yang bisa kita dapatkan dari kegiatan yang sudah kita terapkan, menerapkan jurus ketiga itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, demikian cerita saya, berbagi praktik yang saya lakukan di kelas. Semoga apa yang
saya lakukan ini, cerita yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu bisa menginspirasi Bapak Ibu, juga bisa menerapkannya dalam proses pembelajaran yang Bapak Ibu laksanakan di kelas. Baik Bapak Ibu, saya juga membuka sesi diskusi. Sekiranya ada hal-hal yang mungkin bisa kita diskusikan bersama, saya persilakan Bapak Ibu. Adakah hal-hal yang perlu kita diskusikan lagi, Bapak Ibu? Sudah jelas, Bapak Ibu? Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya, kerjasamanya, sudah mau mendengarkan cerita praktik yang saya laksanakan di kelas. Dan karena tidak ada hal yang kita diskusikan, maka kegiatan berbagi, bercerita praktik pada Bapak Ibu semuanya saya akhiri. Dan selamat siang Bapak Ibu. Siang. Luar biasa. Tetap semangat. Salam. Ya, salam bahagia untuk Bapak kita semua.